Kembali lagi ke channel saya, Dunia Keperawatan. Oke, baik teman-teman, di sini saya mau menjelaskan pola hidup sehat ya. Langsung saja. Ternyata nomor 1 itu hindari stres ya, teman-teman. Jadi dari stres itu bisa mempengaruhi pola hidup kita ya. Jadi berhenti sebentar lah dari aktivitas yang sedang Anda kerjakan. Padahal mau umrah ya. Jadi ketika Anda sedang merasa tertekan, cobalah untuk menepi sebentar di tempat yang sepi. Tenangkan diri Anda sambil mengambil nafas dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan. Itu lakukan berulang kali ya, sampai Anda merasa lebih rileks. Jadi mengambil nafas dalam-dalam setelah terbukti menurunkan kadar kortisol yang dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Ya, lakukan cara itu berulang kali sampai kalian itu merasa benar-benar rileks. Ya, jadi ketika kalian merasa tertekan, coba lakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, bijak memilih makanan. Jadi pastikan kalau makanan dari piring Anda memenuhi prinsip gizi seimbang ya, yang mencakup karbohidrat. Jadi terserah ya karbohidratnya mau pakai nasi atau mau pakai kentang ya, bisa. Kemudian makanan yang berserat juga seperti sayur-sayuran yang hijau-hijauan ya. Kemudian protein bisa dari telur. Kemudian lemak yang baik ya, boleh daging ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi jangan hanya bergantung dengan satu jenis makanan pokok saja. Jadi kalian bisa mengganti makanan pokok dengan jagung, ubi, kentang. Jadi nggak harus nasi ya. Kemudian olahraga yang teratur. Jadi dengan aktif bergerak, tubuh Anda akan berusaha untuk membakar kalori yang mengendap di tubuh kalian ya. Hal ini juga dapat membantu mengalirkan lebih banyak oksigen ke dalam sel-sel tubuh dan menjaganya tetap sehat. Jadi tak heran ya jika setelah olahraga atau melakukan aktivitas fisik, kita jadi merasa lebih segar gitu, lebih bugar. Jadi tubuhnya jadi lebih kuat gitu, nggak loyo, nggak gampang capek, nggak sedikit-sedikit lemes ya. Jadi olahraga itu benar-benar sangat penting gitu. Jadi benar-benar efektif buat membantu tubuh kita bergerak secara optimal ya. Kemudian yang nomor 4, kurangi asupan gula ya. Jadi asupan gula yang terlalu banyak itu dapat memicu penyakit diabetes. Nah, jika sudah terkena diabetes, Anda akan lebih rentan terkena berbagai penyakit kronis di kemudian hari. Beberapa di antaranya seperti penyakit jantung dan stroke. Jadi mulailah secara perlahan-lahan. Jika biasanya Anda minum kopi 2 sendok gula, kini cobalah hanya 1 sendok saja. Setelah terbiasa, nanti juga kita akan bisa gitu menghilangkan asupan gula dalam cangkir kopi yang kita minum gitu ya. Jadi penting sekali untuk mengatur asupan gula dalam tubuh kita ini ya. Kelebihan gula di dalam tubuh juga kan tidak baik ya. Dari itu kita harus benar-benar menjaga pola makan kita. Salah satunya yaitu kurangi asupan gula.
Nomor 5 yaitu minum air putih sesuai kebutuhan. Jadi sekitar 60% dari komposisi tubuh kita adalah air ya. Di setiap hari cairan dalam tubuh itu sayangnya akan terus berkurang lewat keringat, urin, dan bahkan setiap kali kita bernafas. Jadi ini pentingnya mengapa bagi kita untuk memastikan bahwa kebutuhan cairan kita itu harus terpenuhi setiap hari ya. Untuk mengetahui kebutuhan cairan kita dalam tubuh itu harus berapa gitu, bisa dihitung pakai rumus ya. Itu ada di video saya yang sebelumnya. Jadi cara menghitung cairan tubuh untuk dewasa gitu, bisa untuk dewasa, ada juga untuk anak, beda ya rumusnya. Dan yang terakhir adalah tidur yang cukup. Jadi tidur juga menjadi sebuah fondasi di mana pikiran dan tubuh yang sehat terbentuk. Jadi kalau fondasi ini goyah, tentunya akan berdampak pada kesehatan kita ya. Jadi mulai dari fungsi kekebalan tubuh, energi, selera makan, suasana hati, hingga berat gitu badan kita itu. Jadi kalau misalnya keseringan juga nggak boleh ya. Jadi tidur cukup itu kurang lebih 6-8 jam. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat.